Saya punya dua masalah, Pak. Sekarang saya sudah menikah dan punya dua anak. Sedangkan saya punya ibu tiri dan saudara tiri dari bapak saya. Saya anak pertama, tapi perlakuan bapak saya tidak adil kepada saya. Tanah dijual dan dinikmati sama ibu tiri dan saudara tiri saya. Saya mohon solusi. Kemana saya harus melapor dan mengadu? Sebagai anak paling dewasa, saya merasa bodoh karena tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sadar dan malu kepada bapak kandung saya dan ibu tiri saya. Warisan tanah yang mereka dapatkan oleh bapak saya itu dari almarhum kakek saya, makanya saya berani menggugat, dan saya dari Sebalun, Lombok Timur, NTB. Tanah warisan itu dari kakek saya, bukan hasil ibu tiri atau bapak saya. Saya jawab ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau seseorang, umpamanya orang tua ya, saya jawab langsung kepada pertanyaannya aja. Orang tuanya ini mendapatkan warisan dari orang tua ini, berarti kakeknya mendapatkan warisan. Maka haknya itu berada pada dia. Kalau sebelum dia meninggal, haknya pada dia, bukan pada anak. Karena orang tua ini memiliki kewajiban kepada anak ketika anak ini belum dewasa atau belum menikah. Nanti setelah anaknya ini sudah dewasa dan menikah, orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk menafkahi atau apapun. Tetapi kalau orang tua ini kemudian meninggal, maka warisan dia baik berbentuk hutang maupun piutang itu nanti menjadi tanggung jawab anak. Di dalam Undang-Undang Perdata dikatakan anak boleh menolak atau menerima warisan baik yang hutang maupun piutang kalau dia meninggal. Nah, berbeda lagi kalau orang tuanya ini masih hidup, kemudian dia memberikan wasiat. Wasiat atau hibah. Saya serahkan tanah ini kepada Anda, kepada anak saya yang sulung, atau yang ragil, atau yang apa. Itu adalah hak penuh kepada orang tuanya. Jadi, kalau orang tua ini menggunakan haknya dia, untuk dia jual, duitnya dia pakai, atau tanahnya dia pakai untuk apapun selama dia masih hidup, anak-anak tidak memiliki hak untuk menuntut apapun terhadap yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini berbeda dengan KUHP yang anyar, yang baru ya saat ini. Kalau nanti diloloskan itu anak memiliki hak untuk bisa melaporkan kalau orang tuanya itu umpamanya berselingkuh atau lain sebagainya. Kalau dulu kan hanya yang memiliki hak istri gitu. Tapi untuk tanah enggak. Jadi anak ini tidak punya hak sama sekali atas apa yang dilakukan oleh bapaknya. Walaupun tadi dengan ceritanya dinikmati oleh ibu tirinya, berarti nggak ada hak sama sekali. Tidak ada hak sama sekali. Itu sepenuhnya haknya bapaknya. Mungkin kalau Pak Bernard ada tambahan. Ya, jadi itu kan dari kakek. Jadi dia garis lurus terus ya. Bapaknya ke anaknya. Tetapi kan harus setelah meninggal. Memang ada aturan mengenai berapa persen boleh hibah ke orang lain. Tidak boleh melampaui porsi, legitim porsi yang harus dimiliki anak. Jadi ada hitungan sekian persen. Kalau satu orang sekian jatah wajib yang tidak boleh diambil untuk orang lain. Kalau dua orang itu ada hitungannya sampai ke 3 orang dan seterusnya. Ada hitungannya, tinggal saja secara teknis. Tetapi prinsipnya orang tua bebas melakukan apa saja atas harta itu, tetapi harus mempertimbangkan hak mutlak dari ahli waris. Ada. Tidak boleh seluruhnya lalu ahli waris tidak dapat apa-apa, tidak boleh. Itu idealnya begitu ya? Ada namanya legitim porsi. Nah, kalau misalkan seperti ini, langkah yang harus dilakukan berarti bagaimana Pak untuk anaknya ini? Ya kalau melampaui hak dia bisa gugat. Bisa digugat. Bisa gugat. Tapi kayaknya kalau misal udah habis dijual semuanya, tanahnya gugat kan bisa. Bisa. Ya, berarti. Ya, Pak Yosef yang ngerti. Pasti Pak Yosef lawyer senior pernah menangani seperti itu. Berarti bisa digugat. Untuk beberapa gugatan yang pernah dilakukan kantor semuanya ditolak. Terkait dengan warisan? Terkait dengan harta selama bapak ibunya masih hidup, kemudian harta itu dipergunakan oleh bapak ibunya untuk apapun, anaknya menggugat tidak bisa. Jadi berbeda kalau umpamanya
harta itu dari warisan atas, kemudian ahli warisnya yang dulu itu pernah menitipkan nanti cucunya saya juga dikasih. Oh, wasiat Itu ya. beda. Ya, Jadi wasiat. ada wasiat yang berbentuk bukti tertulis. Itu kantor kami ada mengalami juga. Dan saat ini sedang masuk di pengadilan negeri. Karena kami laporkan secara pidana, kebetulan Pak Bernard juga menjadi ahlinya, terakhir gelar perkara juga, tapi ditolak. Jadi itu warisan dari ayah diberikan kepada ibunya dan anak-anaknya, ibunya tidak mau bagi. Oh. Anak-anaknya nuntut, tapi itu ada akta notaris resmi. Kalau dalam hal ini kan tidak, saya pernah menangani sekitar 3 perkara dan semuanya ditolak. Sampai Mahkamah Agung ditolak karena belum menjadi haknya anak. Orang tua hanya memiliki kewajiban kepada anak. Iya, untuk sahabat Rumah Pancasila yang ada di Lombok Timur NTB ini informasi dari Rumah Pancasila, semoga menjadi acuan ya Pak ya. Di dalam praktek yang pernah dialami oleh kami di Rumah Pancasila, selama masih hidup itu seperti itu. Tidak boleh ya. Ya, nah Atau, ini lebih berbeda lagi karena ini dari kakeknya, kakek kepada ayah. Gitu. Jadi ayah ini punya hak mutlak gitu loh. iya. Berbeda nanti kalau ayahnya ini sama ibunya kan, kalau ibunya meninggal itu kan biasanya harta dihitung ayah, anaknya berapa orang, kan mereka mendapat waris dari ibunya. Jadi sebagian dari waris ibunya itu jatuh kepada anak. Ini berbeda ini. Ini kan dia menceritakan harta itu dari kakeknya jatuh kepada ayahnya. Berarti ibunya tidak memiliki keterlibatan terhadap tanah itu. Gitu. Oh, oke. Ya. Ini bedanya di sini. Jadi beda kalau ternyata tanah itu adalah milik bapak ibunya, kemudian ibunya meninggal, yang tadi dijelaskan Pak Bernard betul, ada proporsi dari ahli waris yang harus dibagi karena ibunya kan punya hak. Nah, hak ibunya ini yang dibagi kepada mereka. Oke, itu ide. Hak bapaknya boleh dipakai. Oke. Ya, itu jawaban dari Rumah Pancasila, semoga menambah edukasi ya untuk Masnya yang di NTB ini. Atau mungkin kalau ada ahli warisnya mungkin bisa dikonsultasikan lagi ya Pak ya. Kalau misal ada wasiatnya, surat wasiatnya. Mungkin. Semua tergantung bukti ya. Oh, bukti. Oh ya. Nah, bisa beda-beda ya karena ini kan belum jelas ini. Iya, betul. Nah, siapa Kita tahu lihat. kakeknya juga bilang nanti cucuku juga dikasih atau ini jadi harta bersama kan kita nggak tahu. Iya. Kita bukti-bukti lain lah Mas. Berarti solusinya adalah cari bukti lain ya Pak. Harus ada bukti. Tidak mudah untuk merumuskan jawaban terhadap sebuah perkara karena perkara itu kan butuhnya alat bukti. Iya. Faktanya seperti apa?